had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kayak masih semangat ya hari ini? Oke, jadi pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dan kakak-kakak yang udah hadir pada kursus kepemimpinan pada hari ini. Perkenalkan, saya Sarli Dela Puspita yang akan memandu dalam kursus ini sebagai pemateri. Karena kita masih pertemuan pertama, jadi kita nanti sharing-sharing dan sedikit materi aja. Selanjutnya saya ingin perkenalan lebih dalam dulu nih sama kakak-kakak sekalian. Nah, nanti silahkan sebutin nama sama kasih tahu kalian tuh pernah nggak sih menjadi seorang pemimpin? Misalnya contohnya dalam sebuah kelas atau kelompok atau mungkin sebuah organisasi gitu. Dimulai dari sebelah sini mungkin? Duduk saja ya Kak. Iya, boleh duduk aja. Perkenalkan, nama saya Anissa Ika, bisa dipanggil Anissa. Pengalaman Iya, pernah menjadi pemimpin? Kalau pemimpin pernahnya itu jadi ketua divisi. Iya, keren. Kak. Itu waktu SMA? Itu SMA sama. Oh, jadi mahasiswa ini juga pernah? Iya. Selanjutnya Mbak yang di sini, boleh? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Saya biasa dipanggil Fitri. Untuk pengalaman saya selama jadi pemimpin. Apa pengalaman tadi apa? Menjadi seorang pemimpin, iya. Pemimpin ya? Iya. Mungkin dari saya itu di organisasi rumah, ketika Taruna sama organisasi keislaman. Itu program. Widih, keren. Jadi MC ya. Untuk Mbak yang di belakang, boleh perkenalan Mbak? Perkenalkan, nama saya. Siapa Mbak namanya Mbak? Milea. Wah, Milea, Dilanya di mana ini? Wah. Ternyata kalian satu kelas sama Milea. Pernah menjadi seorang pemimpin nggak Mbak? Mungkin dalam kelompok atau mungkin dulu kelas apa? Oke, lanjut ke sebelah sini Mbak yang baju hitam nih. Kayaknya semangat banget. Apa Mbak? Ya, oke. Jadi sebelumnya dulu nama saya Maisri Indonesia Putri. Nah, sama saya itu di Ponorogo. Nah, dalam kepemimpinan ini dimulai dulu dari mungkin kepemimpinan itu dulu ya. Iya, boleh. SMP kelas 10 kelas 10. Bentar ya. Kelas 7 SMP ya. Kelas 8 itu saya menjadi ketua kelasnya. Nah, terus habis itu di SMP saya itu juga menjabat menjadi bendahara. Nah, bendahara aslinya juga mungkin bukan ketua, bukan pemimpin, tapi juga harus bisa memimpin di teman-teman organisasi. Kemudian lanjut ke SMA, saya juga kepilih di kelas 10 itu menjadi ketua kelas. Kemudian di kelas 11 saya itu ini Kak, jadi Dewan Ambalan itu jadi sekretariat. Iya, sekretariat ya. Nah, sekretariat. Iya. Nah, kemudian ikut MPK juga di kelas 11, kemudian di kelas 12 itu juga diamati jadi wakil ketua kelas. Keren, ternyata ini ya pengalaman Mbak Maisa ya tadi, sangat banyak sekali ya. Selanjutnya boleh Mbak yang di sini perkenalan? Saya Karissa Fidila Putri, belum ada sih Kak. Belum ada? Iya, belum ada. Waduh, kalau kakaknya nih yang baju pink. Iya, perkenalkan nama saya Salwa Irinisa, bisa dipanggil Salwa. Untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi mungkin belum pernah, tapi Iya. kalau misalnya di kelas mungkin sudah pernah menjadi ketua kelompok, contohnya seperti itu. Oke, keren sekali. Jadi teman-teman di sini udah kebanyakan sudah pernah ya menjadi seorang pemimpin. Nah, sebelum lanjut, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, kenapa sih kalian tuh di sini harus belajar kepemimpinan? Saya Boleh? jadi kenapa harus belajar Kepemimpinan. Nah, menurut saya ini juga adalah satu skill berarti. Iya. Skill. Nah, kenapa? Sebelum kita memimpin orang lain, kita pastinya juga harus selesai dengan memimpin kita sendiri. Nah, makanya dalam kursus ini saya tuh ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang kepemimpinan itu sendiri. Kayak seperti apa tuh gitu. Iya, keren. Ada yang lain mungkin? Ini Kak Anissa. Kak Anissa boleh? Apa
Kenapa kita harus belajar kepemimpinan, Kak Anissa? Jauh seperti pendapatnya Kak Maesa ya, kita juga perlu memimpin diri kita sendiri. Iya, sebenarnya. betul. Sebelum kita memimpin orang lain, dan kita ketahui juga bahwa kita memimpin orang lain itu tidak mudah ya. Iya. Harus Menyatukan. kepala-kepala yang Oke, dari jawaban Mbak Maesa sama Mbak Anissa tadi sangat betul sekali bagaimana kenapa sih kita belajar kepemimpinan itu karena untuk yang pastinya untuk diri kita sendiri, untuk bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi kepemimpinan itu kan tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, karena kita kan hidup di lingkungan sosial yang berkelompok. Nah, di mana kelompok itu pasti ada seseorang yang memimpin, seseorang yang bisa mengarahkan, bisa membimbing orang lain. Nah, kalian bisa nggak sih membayangkan kalau di lingkungan kita itu nggak ada yang mengatur kita, nggak ada yang memimpin kita, nggak ada yang mengarahkan kita, itu akan terjadi seperti apa? Ya, betul. Betul. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengarahkan kita, bisa hilang arah, bisa bingung, bisa nggak tahu kita langkah ke depannya tuh mau seperti apa. Nah, jadi kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan juga membimbing orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Artinya, pemimpin itu bukan seseorang yang hanya menyuruh saja, tetapi juga harus bisa mengarahkan. Jadi ketika kita menyuruh orang lain, kita juga harus bisa mengarahkan. Kita harus tahu apa yang kita suruh ke dia, dan kita tidak boleh melepas tanggung jawab kepada orang tersebut. Karena sebagai seorang pemimpin itu harus menciptakan suasana yang nyaman, yang kondusif, yang tidak membuat orang lain itu merasa terbebani atau tidak dianggap. Pernah menemukan pemimpin yang mungkin otoriter atau yang lebih mementingkan diri dia karena dia merasa dirinya seorang pemimpin? Pernah, pastinya ada. Pastinya ada ya, pernah menemukan ya. Pastinya ada. Nah, kenapa sih kita belajar kepemimpinan? Karena yang pertama itu untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas. Seperti tadi, bahwa kalau tidak ada pemimpin, kita tuh kadang bingung, ini arahnya mau kemana? Tujuannya itu apa? Seperti mungkin contoh kecilnya, kakak-kakak ini kan mahasiswa semua ya. Jadi misal contohnya dalam kerja kelompok. Ketika mungkin berisi 5 orang nih, 5 orang tanpa ada satu orang yang memimpin, tanpa satu orang yang bisa memimpin, tanpa satu orang yang bisa mengarahkan, nanti tugasnya seperti apa, nanti membuat apa, itu pasti di hari H itu bingung, tugasnya itu seperti apa, karena nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang mengerjakan. Nah, jadi di sini pemimpin itu berperan penting dalam mengarahkan untuk dalam dengan tujuan yang jelas. Untuk yang kedua itu membangun kerjasama antara anggota. Jadi setiap pemimpin itu harus memiliki sikap kerjasama antar anggota agar bisa menyatukan itu tadi seperti yang katanya Mbak Anissa, karena susah ya mengatur orang lain gitu kan, apalagi menyatukan banyak kepala beberapa pandangan yang berbeda itu tadi. Nah, ini di sini fungsinya pemimpin itu harus mampu menyatukan anggotanya tanpa berpihak kepada satu orang aja. Dan ketika ada perbedaan pendapat, itu pemimpin itu juga harus tahu, harus bertindak apa, harus bertindak seperti apa. Nah, yang ketiga itu membantu proses dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika terjadi suatu perdebatan, lalu ada banyak pendapat yang masuk, itu pemimpin harus mengambil keputusan yang tepat, yang mengambil jalan tengah dan hadir tanpa memihak salah satu. Nah, kalian, saya mau tanya ke teman-teman nih, pernah nggak sih ketemu pemimpin yang dalam mengambil keputusan itu karena mungkin di dalam satu kelompok itu kenal sama satu orang, ya udah dia berpihak pada satu orang tersebut? Pernah menemukan pasti kalian merasa kayak jengkel gitu ya, karena pendapat kalian merasa tidak didengar. Oke, selanjutnya itu untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Jadi misal dalam sebuah kelompok, kalian sebagai pemimpin nih kan membagi tugas sama rata, tapi ada satu yang memang mungkin
pengetahuannya memang kurang dan dia bilang ke teman-teman semuanya sebagai pemimpin itu kayak ngerasa kok tugasku susah ya gitu. Kok kayaknya aku nggak bisa deh ngelanjutin tugas ini gitu. Nah, kalian sebagai pemimpin tuh bisa memberikan motivasi dan semangat seperti kayak, iya bisa, kamu pasti bisa. Nanti kalau ada yang kurang paham, tanyain aja ke aku gitu. Nanti minta tolong, nanti bisa dibantu sama teman-teman yang lain. Nah, jadi kayak kalimat-kalimat sederhana yang bisa memotivasi orang lain atau anggotanya itu sangat diperlukan sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu juga bisa menjadi seorang motivator. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu untuk menjaga kedisiplinan dan keteraturan. Jadi pemimpin ini harus menjaga kedisiplinan antar anggota agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi masalah. Jadi ketika ada perdebatan, perbedaan pandangan, perbedaan argumen, itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya keributan dan yang lain sebagainya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri pemimpin yang baik itu? Nah, yang pertama itu bisa bertanggung jawab terhadap tugas dan keputusan yang diambil. Jadi, pemimpin itu harus berani mengambil resiko, harus berani bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang sudah diambil. Nah, yang kedua itu jujur. Karena gini, orang jujur sama orang tidak jujur itu pasti berbeda. Ketika kita tahu nih, yang mencalonkan sebagai pemimpin kita ini orangnya tidak jujur. Pasti kita ketika dia berbicara apa, kita pasti tidak percaya. Karena dia sudah sering berbohong, dia tidak jujur. Nah, sebagai seorang pemimpin, itu sebaiknya kita harus jujur kepada semua anggota kita, harus transparan. Terkait dengan tugas-tugas dalam kelompok tersebut tuh kita harus transparan, kita semua tidak ada yang ditutup-tutupi dan harus selalu mempercayai anggota-anggotanya juga tentunya. Nah, untuk yang ketiga itu memiliki rasa percaya diri dalam memimpin. Nih, sebelumnya kalian pernah nggak sih menemukan pemimpin yang mungkin dia pemalu atau kaku gitu dalam memimpinnya? Kaku ya. Yang dirasakan kalau pemimpinnya kaku itu gimana, Kak? Kalau saya pribadi, kalau misalnya pemimpinnya kaku itu pastinya kita jadi canggung. Ngobrol tuh canggung karena apa? Mungkin dia bicaranya kaku itu akan membuat kita tuh kayak ini ngomongnya kok kayak gini ya. Iya. Iya, jadi kita tuh nggak jadi mungkin kalau misalnya kita mau sharing ada pengalaman apa tuh jadi nggak bisa deh kita menghambat jalannya ke depannya nanti. Misal kita memiliki pemimpin yang kaku. Betul, terima kasih Mbak Maisa atas jawabannya. Jadi betul sekali kita harus sebagai pemimpin kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena kalau kita tidak percaya diri, bagaimana kita mau berkomunikasi dengan anggota kita, bagaimana kita mau bermusyawarah, bagaimana kita akan mengambil sebuah keputusan. Kalau kitanya tidak percaya diri, kita tidak bisa berbicara di depan umum, kita tidak bisa mengatur anggota kita, itu kita harus memiliki sikap yang percaya diri. Nah, yang selanjutnya itu mampu bekerja sama dan menghargai pendapat. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya mengatur aja, tapi juga harus bisa bekerja sama dengan anggota-anggotanya gitu dan juga menghargai pendapat. Jadi ketika ada pendapat dari anggota-anggota lain itu ditampung, aspirasinya ditampung semuanya. Lalu ketika memang membutuhkan keputusan yang cepat itu harus berdasarkan pendapat-pendapat dari semua anggota. Lalu yang terakhir itu tegas dalam mengambil keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan itu tidak menye-menye, tidak ambigu dan sudah pasti gitu. Dan tentunya harus bertanggung jawab ya atas keputusannya. Jadi tegas. Misal membutuhkan keputusan yang cepat gitu kan, harus cepat tapi tetap harus berpikir logika. Kayak ini tuh nanti jangka panjangnya gimana. Dan harus tegas kepada anggota-anggotanya juga. Lalu ada 3 jenis otoriter yang di sini yang saya bawakan. Nah, yang pertama itu ada jenis kepemimpinan. Yang pertama itu otoriter. Jadi otoriter ini gaya kepemimpinan yang mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota.
Kalian pernah mendapatkan pemimpinnya seperti itu? Atau mungkin kalian berpengalaman menjadi pemimpinnya seperti ini? Tidak, tapi pernah menemukan Nah, nah tapi sekali aja. Tapi untuk otoriter ini sebenarnya cocok tuh untuk ketika memang butuh situasi yang butuh keputusan cepat gitu, butuh darurat. Tidak untuk semuanya, tapi otoriter ini justru itu membuat anggotanya tuh merasa tidak terdengar, merasa diabaikan, merasa tidak dipercaya gitu karena pendapatnya itu tidak ditampung, tidak didengarkan seperti itu. Nah, untuk yang demokratis ini pemimpin itu melibatkan anggota dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi setiap ada konflik, ada permasalahan, itu eh, melakukan forum grup diskusi, melakukan musyawarah, melakukan pendekatan kepada anggota-anggotanya terkait tentang permasalahan itu. Bagaimana permasalahan ini tuh bisa diselesaikan. Pendapatnya dari masing-masing anggota itu seperti apa, lalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tapi dalam demokratis ini tidak cocok kalau kita membutuhkan keputusan itu yang cepat karena kita harus mendengarkan satu-satu ya dari pandangan anggota yang lain. Tapi ini sangat meningkatkan kerjasama karena setiap anggota merasa terdengar, merasa diapresiasi, merasa pendapatnya itu berguna seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada jenis laissez-faire. Jadi pemimpin ini tuh gaya pemimpin ini tuh memberi kebebasan kepada anggotanya dalam bekerja. Jadi dia hanya nih kasih tugas gitu, diserahkan untuk anggotanya, terserah mau seperti apa, diserahkan bebas untuk anggotanya mau mengerjakan seperti apa. Menurut saya ini tuh lebih cocok ketika tugasnya itu seperti seni ya, karena seni kan membutuhkan kreativitas dari masing-masing anggota ketika kita berkelompok dan juga dapat mendorong kemandirian. Tetapi apabila jenis ini, gaya ini itu diterapkan tanpa ada pengawasan, tanpa dikontrol, itu juga akan membingungkan untuk anggotanya, apalagi bagi anggota-anggota yang dia tuh kalau nggak disuruh tidak mau bekerja. Nah, ini sangat tidak cocok karena dalam gaya pemimpinan ini anggota itu dibebaskan mau mengerjakan seperti apa. Seperti itu. Mungkin kalian pernah bertemu dengan, misal kalian menjadi seorang pemimpin, pasti pernah menemukan salah satu anggota kalian yang dia tuh kalau nggak disuruh nggak bekerja gitu. Ya. Banyak sekali. Cara menanggapinya gimana Mbak Salwa? Mungkin Mbak Maisa? Oke, jadi bagaimana cara menanggapi bahwa anggota tersebut itu tidak kalau disuruh itu berwajar? Iya. Oke, jadi kalau misalnya saya jadi pemimpin itu yang pertama pastinya ini akan memberikan berbagai misal di dalam organisasi akan memberikan divisi. Nah ini pasti di jadi kepemimpinan laissez-faire. Iya betul, di laissez-faire. Makanya itu menurut saya tidak kurang setuju karena misal jadi kepemimpinan ini. Karena kenapa? Misal kita itu tidak punya inisiatif, orang yang tidak pekaan itu walaupun dikasih tugas itu juga nggak akan mengerjakan. Iya. Kalau misalnya kita nggak antusias, nggak inisiatif. Nah, bagaimana cara saya menanggapi orang yang seperti ini? Iya. Yang pertama mungkin saya akan langsung ngomong ke beliau mungkin Dia ke anggota itu. Ini tuh tidak baik loh untuk kedepannya. Jadi bukan pertama oke, teman-teman nggak apa-apa, tapi akhirnya kan bukan hanya kamu saja yang menghambat, itu akan menghambat ke jalannya ke depannya dalam organisasi, pasti juga sangat merugikan dan sangat tidak disarankan. Jadi mungkin kalau misalnya ada anggota yang seperti ini, mungkin kalau misalnya kamu bisa diomongi, diobrolkan itu masih bisa. Cuma kalau misalnya tetap seperti ini dalam jangka panjang itu juga tidak baik digunakan untuk seterusnya. Jadi mungkin kalau misalnya pertama diberani masih bisa dan selanjutnya nggak bisa, itu mungkin kita atau bukan dibiarkan, tapi mungkin kita lebih ke memberikan konsekuensi.
Oke, jadi sebelum lanjut, dari ketiga jenis gaya kepemimpinan ini nih, kalau kalian menjadi seorang pemimpin, kalian lebih prefer mau yang mana? Boleh dijelaskan sekalian alasannya? Mbak Anissa boleh? Demokratis, maksudnya demokratis ya Kak, karena seorang pemimpin yang tidak melibatkan anggotanya itu anggotanya akan merasa dia itu tidak memiliki peran dalam sebuah forum tersebut, dalam sebuah anggotanya. Iya. Nah itu juga pasti akan menimbulkan suatu gaya yang laissez-faire yang Iya, laissez-faire. Nah, ketika anggotanya tidak merasa mereka tidak memiliki peran ketika pemimpinnya memberikan tugas kayak ini kerjakan, tapi kan mereka tidak merasa memiliki peran karena tidak dilibatkan. Jadi kan mereka akan mengerjakan tugas kayak oh ya udah mis, mungkin kayak gitu loh. Iya. Nah, tapi ketika pemimpin melibatkan anggotanya dalam mengambil keputusan, itu akan memberikan hal yang positif juga. Dari aspek interaksi anggota dengan pemimpinnya itu akan menjadi lebih positif ya, dan juga pastinya akan meningkatkan kerjasama yang akan mempermudah kedua belah pihak tersebut. Seperti itu Kak. Oke, bagus sekali Mbak Anissa. Oke, mungkin ada yang ingin berpendapat lagi selain Mbak Anissa? Mungkin Mbak Karissa boleh berpendapat? Kalau saya ya Kak, Iya. saya lebih milih di demokratis sih Kak. Alasannya apa tuh Kak? Alasan saya untuk otoritas dan yang lain fire itu kurang kurang optimal lah dalam pengambilan keputusan gitu juga. Karena di otoriter kan berarti kalau misalnya itu sendiri ya, atau melibatkan anggota, nah itu bisa membuat salah paham. Iya, betul. Jalan sendiri. Gitu. Kadang ya bisa jadi salah satu pemimpin dikarenakan dia ingin sukses, tapi mereka tidak melihat ada anggota-anggota lain yang ingin membahas bareng-bareng begitu. Dan untuk yang fire ini ya mungkin pemimpinnya tipe yang memberikan kebebasan, tapi sebagai anggota karena saya pernah ya, jadi saya cukup bingung bilang arah gitu. Iya. Jadi prefer ke demokratis karena bisa diomongin bareng-bareng, jadi komunikasinya tetap lancar. Iya, itu keren banget. Jadi jawaban dari Mbak Karissa dan Mbak Anissa ini sangat sama. Ingin menjadi seorang pemimpin yang demokratis agar tetap menjalin komunikasi yang baik antar anggotanya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, silakan Kak Fitri, boleh pertanyaannya? Terima kasih atas kesempatan. Iya. Saya ingin bertanya, kalau kita jadi pemimpin tapi ada anggota yang tidak mau bekerja sama, nah sebaiknya kita itu harus gimana Kak? Kita menjadi seorang pemimpin yang dihadapkan dengan anggota yang tidak mau bekerja sama ya. Sebagai seorang pemimpin kita tentunya nggak boleh gegabah ya, langsung memberikan konsekuensi atau memarahi anggota tersebut. Jadi langkah awal yang bisa kita lakukan itu kita lihat dulu, kita amati dulu, dia ini kenapa nggak mau kerjasama? Mungkin karena temennya nggak cocok kah? Atau mungkin dia kurang paham akan materi yang sudah dibagi oleh dia kah, atau ada masalah pribadi yang lain. Nah, setelah kita amati, sebagai pemimpin kita amati, kita memberikan pendekatan ke dia, kita berikan kita ajak dia komunikasi, kita tanyain kenapa kamu nggak mau bekerja sama, apakah ada masalah, apa tugasnya itu terlalu memberatkan dia, atau seperti apa. Tapi ketika sudah melakukan komunikasi dan anggota tersebut tetap memilih untuk tidak bekerja sama dengan seperti teman-teman yang lain, itu pemimpin berhak untuk memberikan konsekuensi dan mungkin bisa juga dirundingkan dengan teman-teman anggota yang lain. Si anggota ini itu baiknya digimanain ya, karena kan dia nggak ikut kerjasama, nggak ikut dalam proses apapun seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin tidak boleh langsung gegabah, langsung memberikan dia konsekuensi, harus langsung memarahi dia gitu, nggak boleh. Jadi kita harus mengamati dulu, mengajak dia komunikasi, melakukan pendekatan, baru memberikan konsekuensi seperti itu. Mungkin ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ada studi kasus.
Jadi studi kasusnya itu ketika kalian menjadi pemimpin nih dalam sebuah kelompok yang sedang mengerjakan tugas. Namun terjadi perbedaan pendapat antar anggota sehingga suasana menjadi tidak kondusif dan pekerjaan itu terhambat. Jika dibiarkan, tugas tidak akan selesai tepat waktu. Dalam situasi seperti ini, sebagai pemimpin, apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut agar kelompok tetap bisa bekerja sama dan mencapai tujuan? Nah, ini akan saya beri waktu mungkin 2 menit aja ya untuk menjawab dan berpendapat. Oke, karena sudah 2 menit, mungkin ada yang salah satu aja karena waktunya sudah terbatas ya. Mungkin Mbak Salwa? Ya, jadi menurut saya itu tentang studi kasus tersebut ya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin pastinya itu harus bisa mendengarkan anggotanya dan semua pendapat anggota tersebut juga. Lalu juga dapat menengahi sebuah perbedaan dengan bijak. Lalu juga ketika mengambil sebuah keputusan itu agar kelompok kita itu eh, tetap fokus dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, keren sekali jawabannya Mbak Salwa. Oke, karena kita keterbatasan waktu ya, jadi itu tadi pembahasan kita terkait dengan teori dasar kepemimpinan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kepemimpinan itu merupakan sikap seseorang dalam mempengaruhi, membimbing orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, dengan kepemimpinan yang baik, suatu kelompok itu dapat bekerja sama secara efektif, mencapai tujuan dengan lebih terarah, serta menciptakan lingkungan yang positif dan juga produktif. Itu tadi pertemuan kita pada kali ini. Akan kita sambung untuk pertemuan selanjutnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bila saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.